Kabar viral mengenai hilangnya AKP Tommy Marbun, seorang anggota polisi yang bertugas di Papua, kini semakin menyita perhatian publik. Kemarin, pihak keluarga AKP Marbun mendatangi Mabes Polri untuk mengadukan kasus tersebut langsung kepada Kabarreskrim Mabes Polri. Kedatangan keluarga ini bertujuan untuk mencari kepastian terkait nasib AKP Marbun yang sudah hilang komunikasi dengan mereka selama 3 bulan terakhir. Dalam pengaduannya, keluarga menyampaikan sejumlah poin penting yang dianggap sebagai kejanggalan. Salah satunya adalah tidak adanya informasi yang jelas dari pihak kepolisian terkait keberadaan AKP Marbun setelah ia dikabarkan menghilang. Selain itu, keluarga juga mempertanyakan prosedur penanganan kasus ini, mengingat AKP Marbun berada dalam tugas resmi ketika ia menghilang. Jadi agenda hari ini kita dari pihak keluarga yang mana saya selaku adik dari Ibtu Tommy Samuel Marbun telah diterima untuk audiensi kepada Bapak Kabarreskrim beserta jajaran. Kita mau mengucapkan terima kasih banyak untuk jajaran Barreskrim Mabes Polri. Agenda kita hari ini untuk menyampaikan keluh kesah keluarga yang 3 bulan ini tidak mendapatkan kepastian akan nasib dari Ibtu Tommy Samuel Marbun. Sekali lagi saya ulangi, akan nasib dari Ibtu Tommy Samuel Marbun tanpa adanya kejelasan sudah 3 bulan hilang. Mungkin atas keluh kesah yang telah kita sampaikan kepada Bapak Kabarreskrim dapat langsung ditindaklanjuti untuk segera melakukan pencarian dan memeriksa pihak-pihak terkait, terutama Polres Bintuni. Karena menurut kita kejanggalan banyak sekali terjadi selama lebih dari 3 bulan ini. Pencarian sementara diberhentikan tanpa adanya keterangan yang pasti, baik dari pihak Polres maupun pihak dari Polda. Tidak ada keterangan yang menyatakan kenapa pencarian diberhentikan sementara. Keinginan-keinginan yang telah kita sampaikan dapat dieksekusi langsung oleh Bapak Kabarreskrim dan jajarannya. Mungkin dapat disampaikan langsung kepada Paminal ataupun Propam untuk melakukan pemeriksaan terhadap instansi Polres Teluk Bintuni. Begitu. Mungkin kita akan menunggu jawaban dari Bapak Kabarreskrim dan jajaran. Karena tadi Bapak Kabarreskrim menyampaikan bahwasanya akan menindak langsung apa yang menjadi keluh kesah dan keinginan-keinginan keluarga begitu. Rasa rindu yang mendalam terhadap AKP Tommy Marbun membuat keluarga tak mampu lagi membendung air mata. Dalam sebuah konferensi pers yang penuh emosi, keluarga besar AKP Marbun memohon dengan sepenuh hati kepada Kapolri dan bahkan Presiden Republik Indonesia untuk turun tangan secara langsung dalam mengusut kasus hilangnya anggota polisi tersebut. Mereka berharap agar upaya pencarian dipercepat, mengingat sudah 3 bulan lamanya AKP Marbun hilang kontak tanpa kejelasan nasib. Karena sudah 3 bulan ini suami saya belum pulang. Kalau dibilang hanyut sampai sekarang tidak ada tanda-tandanya, tidak ada buktinya. Jadi saya mohon untuk kejelasan untuk suami saya dan mohon bantuannya Bapak Presiden dan Bapak Kapolri. Saya kurang tahu kalau untuk itu, tapi saya sempat kan bertanya pada saat kejadian itu, saya sempat nanya ke anggota yang kebetulan ikut di dalam tim suami saya. Saya tanya, tapi kejelasan anggota itu bilang tidak berani memberikan informasi apapun. Kalau saya sudah bilang saya tidak akan sebut nama, tapi tetap anggota tidak mau berbicara. Anggota bilang, ibu mungkin bisa bertanya langsung ceritanya seperti yang dibilangkan Pak Kanit. Jadi semua dilemparkan ke Kanitrolan. Sampai sekarang setiap melakukan pencarian tidak ada yang diinformasikan kepada pihak keluarga. Belum pernah sampai saat ini. Sudah pernah konfirmasi ke pihak Polres, kenapa nggak diberikan? Itu belum saya. Rasa kecewa juga nggak sih Kak, ini pencarian juga diberhentikan untuk sementara? Saya sebagai istri sudah pasti, karena kan saya menunggu mencari suami saya, jadi saya pasti berharap kalau ini terus dilakukan pencarian, karena sampai sekarang belum ada kejelasan tentang keberadaan suami saya.
Dalam kesempatan yang sama, istri AKP Tommy Marbun, Ria Tarigan, dengan suara bergetar mengungkapkan kronologi kejadian yang menjadi awal mula hilangnya sang suami. Dengan suara yang sedikit gemetar, Ria menjelaskan bahwa sejak suaminya berangkat dari rumah untuk bertugas, komunikasi langsung terputus. Hingga kini tidak ada kabar sama sekali. Jadi awal mulanya suami saya pamit pergi untuk menjalankan tugas itu tanggal 15 Desember. Itu dia berangkat dari rumah sekitar jam 9. Itu dia pergi ke rumahnya Pak Kanit Resmob. Terus setelah itu sebelum naik ke lokasi dia sempat singgah lagi ke rumah itu sekitar jam 11 malam. Berpamitan. Setelah itu sudah tidak ada info lagi. Dan sudah tidak ada, saya chat juga tidak ada respon lagi. Sampai tanggal 18 Desember, saya diinformasikan oleh Wakapolres Bintuni, datang ke rumah bersama istri, itu sekitar jam 2 siang, saya diinformasikan kalau longboot yang dipakai suami saya terbalik. Dan anggota-anggota yang lainnya selamat, kelihatan, tapi cuma suami saya yang hilang. Tidak lama dari itu, sekitar sore harinya saya ditelepon Pak Kapolres Bintuni. Kalau dikatakan suami saya tergelincir dari longboot, jadi sudah versi yang berbeda. Dikatakan suami saya duduk paling belakang dan mungkin salah pijak atau bagaimana, jadi dia tergelincir dan anggota yang dalam longboot tidak tahu. Jadi mereka tidak tahu kalau tergelincir. Setelah itu hari besoknya baru saya dapat informasi via telepon oleh Kanit Resmob Pak Roland. Dia baru informasikan kalau sebenarnya suami saya itu katanya berenang, terus sempat terbawa arus, terus tidak lama berdiri di satu tandusan. Katanya air di tandusan itu pas dia lihat berdiri itu cuma sebatas lutut, terus tidak lama suami saya duduk, tersapu air, terus hilang. Itu yang membuat saya pribadi berpikir secara ini, orang kalau tenggelam itu kan harusnya naik turun, tidak langsung hilang seperti itu. Itu yang membuat saya bertanya sebenarnya seperti apa kronologi sebenarnya. Karena saya tanyakan juga ke beberapa anggota yang kebetulan satu tim dengan suami saya pada saat itu, saya tanyakan, tidak ada yang berani memberikan informasi. Semua bilang melemparkan ke Kanit atau Kapolres, tidak ada yang berani bicara. Di situ saya agak sedikit bingung, kenapa orang-orang tidak ada yang berani berbicara. Apa sebenarnya yang terjadi itu, saya sampai sekarang Polres belum menyatakan secara resmi kepada pihak keluarga apa yang sebenarnya terjadi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.